Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran daring ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum memulai pembelajaran daring ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya buka dengan suatu quotes ya. Gini quotesnya. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Kalian tahu tidak apa arti atau maksud dari quotes tersebut? Boleh raise hand atau kemukakan langsung. Silahkan. Nah, maksud dari quotes tersebut adalah kita sebagai generasi milenial, bisa dikatakan generasi masa depan, patutlah jangan suka mengeluh, jangan stuck di suatu tempat saja, tapi kita harus menjadi pribadi yang lebih maju, bergerak maju gitu, berusaha dan bekerja keras demi kehidupan kita di masa yang akan datang atau di masa depan nanti gitu. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai analisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai teks editorial. Sebelum saya share screen, adakah yang mengetahui atau yang sudah tahu mengenai teks editorial? Boleh langsung on mic dan kemukakan menurut bahasanya sendiri. Iya, benar sekali. Teks editorial itu sebuah opini yang terstruktur dari mulai tesisnya, argumen, atau pendapatnya, dan juga penegasan ulangnya. Nah, sekarang saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Nah, dimulai dari yang pertama. Teks editorial ya. Kita masuk ke pengertian teks editorial itu sendiri, seperti yang sudah dikemukakan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Amel ya? Nah, benar ya kalau teks editorial itu sebuah opini. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan. Teks editorial merupakan sebuah artikel dalam surat kabar, merupakan sebuah pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu ataupun masalah aktual itu juga dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu itu adalah kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran ataupun majalah. Teks editorial juga merupakan sebuah opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi, sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat.
Dan juga opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit ataupun media terhadap suatu isu aktual. Seperti itu ya. Lanjut, pengertian teks editorial menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya mengambil 4 ahli ya, dari Zafar H. Assegaf, Lily Spencer, Syarifuddin, dan juga Haris Sumadirya. Saya jelaskan satu persatu. Dari mulai Zafar H. Assegaf, bahwa teks editorial itu merupakan sebuah mahkota, surat kabar, ataupun majalah. Nah, untuk yang kedua yaitu Lily Spencer. Dia mengemukakan bahwa teks editorial merupakan sebuah pernyataan tentang fakta dan opini secara singkat, logis, dan juga menarik. Untuk pendapat yang ketiga yaitu Syarifuddin, bahwa teks editorial merupakan sebuah opini ataupun pendapat dan juga sikap resmi suatu media. Nah, ini masih selaras dengan yang Lily Spencer tadi ya. Yang nomor 4, Haris Sumadirya. Dia mengemukakan bahwa teks editorial merupakan suara lembaga. Apa sih yang dimaksud suara lembaga? Nah, suara lembaga itu yang dimaksud dengan teks editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan juga sikap resmi suatu media pers. Seperti itu. Nah, teks editorial juga memiliki tujuan ya. Untuk tujuan yang pertama, teks editorial bertujuan untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca. Yang kedua, menawarkan solusi spesifik untuk mengurai masalah. Dan yang ketiga, menilai peristiwa. Jadi teks editorial itu bersifat sebagai penilai peristiwa dan juga pemberi solusi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi atau opini-opini yang terjadi gitu. Lanjut, manfaat teks editorial. Nah, di sini terdapat 3 manfaat ya. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Jadi kan teks editorial itu berperan penting untuk memberikan informasi kepada yang membaca gitu. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Nah, jadi teks editorial ini memberikan stimulus rangsangan untuk pembaca itu berpikir lebih kritis gitu. Terus yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Jadi itu sebuah teks editorial itu menjadi sebuah acuan untuk pembaca bisa bertindak, melakukan sesuatu seperti itu. Lalu teks editorial memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi tajuk rencana. Fungsi yang kedua, analisis kondisi. Fisik yang ketiga, memberi latar belakang dari kaitan berita. Fungsi yang keempat, meneruskan penilaian moral. Dan saya ingin menjelaskan salah satu ya dari fungsi ini. Mungkin dari fungsi tajuk rencana. Nah, fungsi tajuk rencana ini umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Lalu, ciri-ciri teks editorial. Teks editorial memiliki ciri-ciri. Pertama, selalu hangat. Beritanya itu terkini gitu. Jadi, bukan di masa lalu, tapi terkini, masih hangat, masih baru-baru diterbitkan gitu. Terus sebuah opini. Nah, teks editorial ini bersifat opini atau pendapat yang bersifat argumentatif gitu. Lalu sistematis dan logis. Nah, teks editorial ini bersifat sistematis dan logis gitu. Tidak bertele-tele. Lalu yang keempat, menarik untuk dibaca. Nah,
teks editorial ini tuh terkenal atau sering dibaca karena memang isinya itu sangat menarik gitu. Jadi kalau misal teks editorial itu menarik, pasti banyak yang membaca. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial sendiri terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis sendiri itu merupakan bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, argumen sendiri merupakan alasan ataupun bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis tersebut. Gambaran secara umum tuh biasanya data hasil penelitian, terus pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Lalu penegasan ulang atau reiteration ya, kalau penegasan ulang tuh adalah bagian yang berisi penegasan ulang maupun pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi yang berguna untuk memperkuat atau menegaskan. Kita masuk pada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, terdapat 5 macam ya ini. Ada adverbia, verba material, konjungsi, verba rasional, verba mental. Nah, adakah yang tahu tentang adverbia, verba material, konjungsi, verba rasional, verba mental? Boleh dengan bahasa sendiri? Iya, adverbia itu bertujuan agar pembaca itu meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Dan juga konjungsi itu sebuah kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Bahkan itu tuh sebuah konjungsi ya. Kalau verba material itu yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba rasional yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian B adalah C dan mengandung pengertian B memiliki C gitu. Sedangkan verba mental yaitu verba yang menunjukkan persepsi seperti melihat dan lain sebagainya. Apakah sampai sini sudah paham? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Kita sampai di kaidah kebahasaan ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Nah, kita masuk di jenis-jenis teks editorial. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3 ya. Interpretive editorial, kontroversial editorial, explanatory editorial. Nah, saya jelaskan satu persatu. Interpretive editorial yang bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan juga figur untuk memberikan pengetahuan. Lalu, kontroversial editorial. Nah, ini tuh bertujuan untuk meyakini pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Jadi, menumbuhkan kepercayaan bagi pembaca itu tersebut. Lalu, explanatory editorial. Explanatory editorial ini tuh seperti menyajikan suatu masalah ya, atau suatu isu agar dapat dinilai oleh pembaca tersebut. Nah, jadi ini lebih menyajikan gitu.
seringkali bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Nah, kita masuk ke contoh teks editorial. Nah, di sini terdapat contoh teks editorial yang berjudul Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Nah, di sini itu bagian tesis itu paling awal. Jadi tesis itu di bagian paling awal. Merupakan sudut pandang dari pembaca itu sendiri. Nah, terus ada argumentasi. Kalau argumentasi itu bagian di tengah ya, suatu pendapat atau opini yang dibahas. Nah, di sini ya. Lanjut, penegasan ulang pendapat. Biasanya emang terdapat di paling belakang gitu. Jadi ini tuh menegaskan dari argumen yang sudah dijelaskan tadi atau isu yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang ke tugas kelas 12. Nah, tugasnya apa? Yaitu membuat teks editorial dengan judul dan tema bebas, disertai dengan struktur teks editorial seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Maksimal 1 halaman folio, berarti diketik. Nah, lalu minggu depan presentasi online ya terkait hasil contoh yang dibuat. Ini tugas individu. Jadi tidak ada yang sama judulnya, harus beda. Kalau misal ada yang sama bisa dikoordinasi. Nah, deadline-nya ini 1 minggu ya. Dikirim di email Bu Nisa Amelia. Nah, emailnya nisaamelia8050@gmail.com. Kalau mau dikerjakan sekarang, tidak apa-apa, boleh sekali ya. Kesimpulan ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks editorial merupakan suatu jenis teks yang berisi pendapat yang berdasarkan fakta serta didukung dengan data. Meskipun berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Dalam opini tersebut juga harus didasari argumen, disertai fakta yang mendukung. Setiap opini juga yang disampaikan harus meyakini seseorang dengan logis. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin bertanya mengenai tugas yang tadi? Monggo, saya persilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri pembelajaran daring hari ini. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.